Bikin geger. Pelatih Malaysia sentil timnas Indonesia, naturalisasi nggak relevan buat saya. Pelatih baru timnas Malaysia, Peter Klamovski, membuat pernyataan yang cukup mengejutkan soal program naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. PSSI memang tengah gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan sebagai upaya memperkuat skuad dalam perjuangannya untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Peter Klamovski, menyebut proyek naturalisasi pemain yang dilakukan Indonesia tidak bermakna dan tidak relevan baginya. Proyek naturalisasi Indonesia tidak bermakna bagi saya, jadi saya tidak akan berbicara soal itu. Program itu tidak relevan bagi saya, kata Klamovski seperti dikutip dari akun Instagram Indonesian Football News. Pernyataan ini muncul saat Klamovski ditanya media soal pandangannya terhadap kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Karena menurutnya tidak bermakna apa-apa, ia juga berkomentar banyak soal itu. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia sudah berhasil menaturalisasi pemain diaspora yang bermain di Eropa seperti Jai Itzes, Mes Hilgers, Martin Paes, Kevin Dix, dan masih banyak lagi. Terbaru, PSSI telah menaturalisasi 3 pemain keturunan yaitu Ula Romeni, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI ini dinilai efektif dalam meningkatkan performa timnas Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari hasil positif di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round ketiga. Meski tidak lolos otomatis, namun timnas Garuda memiliki peluang ke Piala Dunia meski dengan melalui putaran keempat terlebih dulu. Pernyataan Klamovski langsung mendapat banyak reaksi dari penggemar sepak bola di Indonesia. Ada yang menganggap komentarnya sebagai sindiran, ada juga yang menilainya sebagai pendapat biasa karena setiap pelatih tentu punya strategi sendiri. Dalam beberapa pernyataan sebelumnya juga menyebutkan bahwa ia memiliki kepercayaan pada potensi pemain lokal. Ia juga mengakui bahwa saat ini timnas Malaysia belum berada pada level elit Asia. Namun dengan kerja keras dan dedikasi, Klamovski percaya prestasi timnas bisa ditingkatkan dengan bertahap. Saya melihat ada potensi besar di sepak bola Malaysia, namun, kita harus rendah hati dan menyadari bahwa kita masih jauh dari level tertinggi sepak bola Asia, ucapnya. Tapi, dengan kerja keras dan komitmen, kita bisa terus melangkah maju. Lanjut pelatih berusia 45 tahun itu. Malaysia sendiri juga pernah menggunakan pemain naturalisasi. Namun di era Klamovski, tampaknya mereka lebih memilih fokus pada pengembangan pemain lokal. Tim nasional sepak bola Cina akan meladeni tuan rumah timnas Indonesia pada laga ke-9 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni 2025. Media Cina mengamati perkembangan terbaru di kubu timnas Indonesia. Termasuk kemungkinan bergabung Pascal Struijk yang sedang menjadi pembicaraan. Pascal Struijk memiliki garis keturunan Indonesia melalui kakek dan neneknya dari pihak ibu yang lahir di Hindia Belanda, Indonesia saat itu. Kakeknya, Peter W. Muller, diketahui berasal dari Surabaya. Bek tengah berusia 25 tahun yang bermain untuk Leeds United, tim divisi Championship yang telah resmi promosi ke Premier League musim depan. Media Cina, 163 yang tayang Kamis, 1 Mei 2025, memuat artikel tentang sosok Pascal Struijk yang berpotensi membawa mimpi buruk bagi tim asuhan Branko Ivankovic. Saat timnas Cina harus berjuang mati-matian mengamankan kemenangan di Jakarta dan menjamu Bahrain Juni nanti, kabar akan bergabungnya Pascal Struijk akan semakin menambah penderitaan bagi tim berjulukan The Dragon. Pada saat kritis ini, berita buruk tiba-tiba datang, dan impian tim Cina untuk kembali ke Piala Dunia tampaknya hancur lagi. Pascal Struijk telah menerima undangan untuk dinaturalisasi. Paling cepat pada bulan Juni tahun ini, ia akan dapat mengenakan kostum tim nasional Indonesia dalam 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang, isi pemberitaan media tersebut. Sebelumnya, impian Struijk adalah bermain untuk Belanda, membuatnya menolak undangan membela tim Indonesia. Sayangnya, sepak bola Belanda benar-benar penuh dengan bakat. Di lini belakang, mereka tidak hanya memiliki andalan seperti Virgil van Dijk, tetapi juga bintang-bintang yang sedang naik daun seperti Van Heyck dan De Ligt. Karena itu, Struijk, yang dijuluki Van Dijk kecil, sulit mewujudkan impian membela De Oranje. Struijk bisa saja berubah pikiran setelah menyadari bahwa ia tidak memiliki harapan untuk dipilih masuk tim Belanda dalam jangka pendek. Sang pemain pun disebut menerima undangan dari pelatih baru Indonesia, Patrick Kluivert, dan setuju untuk bermain untuk tim Indonesia. Jika Struijk berhasil dinaturalisasi, akan lebih sulit bagi tim Cina untuk mengalahkan timnas Indonesia. Cina butuh keajaiban jika ingin masuk ke putaran keempat atau playoff. Lanjut dalam naskah artikel itu. Di sisi lain pekerjaan proses naturalisasi Struijk juga tidak mudah. Jika setuju untuk dinaturalisasi,
Ia akan menghadapi prosedur yang sangat rumit dan ini akan menjadi misteri besar. Pungkas pemberitaan 163. Pemain keturunan Indonesia, Givairo Reat, mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh pihak PSSI terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Kabar ini tentu membuat publik tanah air kembali berharap akan kehadiran pemain berdarah Indonesia lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Namun sayangnya, Givairo mengaku bahwa saat ini fokusnya masih tertuju pada timnas Belanda. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Givairo menyebutkan bahwa bukan hanya Indonesia yang menghubunginya, tetapi juga timnas Suriname. Kedua negara tersebut memang memiliki keterkaitan darah dengan sang pemain. Namun, meski sudah mendapat 2 ajakan resmi, Givairo menegaskan bahwa saat ini membela negara lain belum masuk dalam agendanya. Mereka meminta saya membela Indonesia. Selain itu, timnas Suriname juga meminta hal yang sama kepada saya, ujar Givairo. Pemain yang kini memperkuat Feyenoord di Liga Belanda itu tidak menutup pintu secara permanen. Ia memilih untuk menunda keputusannya dan belum memberikan jawaban kepada Indonesia maupun Suriname. Givairo secara terbuka mengungkapkan bahwa saat ini satu-satunya fokusnya adalah untuk menembus skuad utama timnas Belanda. Ia merasa bahwa potensi dan karirnya di Eropa masih bisa berkembang, dan membela Belanda merupakan target utamanya sebagai pesepak bola profesional. Saya hanya ingin Belanda, itulah tujuan saya. Namun jika takdir berkata lain, apa boleh buat, tegas Givairo. PSSI dalam beberapa tahun terakhir memang aktif menjaring pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Kini, nama Givairo Reat muncul sebagai target berikutnya. Dengan posisinya sebagai bek kiri yang bermain di level tinggi bersama Feyenoord, Givairo tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat berharga bagi tim Garuda. Apalagi, Indonesia masih terus membangun skuad kompetitif untuk menghadapi berbagai agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Namun, pernyataan Givairo yang menunda dan tidak menolak sepenuhnya membuka celah bagi PSSI untuk terus melakukan pendekatan. Bisa jadi, jika nanti peluang membela Belanda tertutup atau tidak berjalan sesuai harapan, pintu ke timnas Indonesia bisa kembali menjadi opsi realistis bagi sang pemain. Givairo Reat memang belum bersedia membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Namun, pernyataannya yang tidak menutup pintu sepenuhnya bisa menjadi harapan bagi para pendukung tim Garuda. PSSI perlu bersabar dan terus menjalin komunikasi yang baik, sembari mengikuti perkembangan karir Givairo di Eropa. Bagi publik Indonesia, ini bukan akhir, tapi mungkin awal dari proses panjang. Selama semangat dan niat baik untuk membangun timnas terus ada, peluang untuk melihat Givairo mengenakan seragam merah putih bisa saja menjadi kenyataan suatu hari nanti. Pemain naturalisasi kini lekat dengan timnas Indonesia usai banyak pemain keturunan yang membela merah putih. Skuad asuhan Patrick Kluivert bahkan menjadi pantauan bagi negara pesaing termasuk Malaysia. Meski belum dikonfirmasi oleh PSSI, media Malaysia, Makan Bola menyoroti nama baru yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jalan menuju Piala Dunia 2026 semakin lebar, PSSI dan Patrick Kluivert berencana menambah pemain di timnas Indonesia. Pemain itu berdarah Indonesia dan tumbuh besar di Eropa, tulis Makan Bola. Pemain yang dikaitkan adalah pemain AS Roma. Devin Rensbeck berusia 22 tahun ini memang mengakui diajak berdiskusi dengan PSSI. Devin Rens pemain profesional di Serie A bersama AS Roma. Jika setuju dinaturalisasi, maka Beck berusia 22 tahun itu akan menjadi tambahan kualitas di lini belakang, tulis laporan tersebut. Kini skuad Garuda diisi pemain-pemain berkelas yang bermain di liga-liga top Eropa, lanjutnya. Ini tentu ancaman nyata untuk negara-negara di ASEAN, tak terkecuali Malaysia. Sekarang level Indonesia sudah berada jauh di atas kita. Malaysia, tulis Makan Bola. Striker timnas Indonesia, Ula Romeni mengakui bahwa memang ada rasa tertekan saat dirinya pertama datang untuk skuad Garuda. Ula Romeni menjadi nama yang dinantikan pecinta sepak bola tanah air untuk membela timnas Indonesia. Bagaimana tidak, sosoknya dianggap sebagai solusi lini serang tim merah putih yang belum begitu tajam. Pemain yang berkarier di Oxford United tersebut akhirnya bisa membuktikan diri kehadirannya berbuah positif. Buktinya Ula Romeni mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan bersama timnas Indonesia. Kendati begitu, Ula Romeni menceritakan ia sebenarnya dapat tekanan. Sebab, banyak harapan supporter yang harus dipikul di pundaknya sebagai ujung tombak skuad Garuda. Ula Romeni mengatakan bahwa tugasnya sebagai penyerang adalah mencetak gol. Meskipun tertekan, Ula Romeni menegaskan dirinya suka dengan tantangan tersebut. Ula Romeni menegaskan ia percaya diri untuk jadi andalan bagi timnas Indonesia.
Ula Romeni pun mengatakan bahwa kemenangan timnas Indonesia dari Bahrain jadi laga yang sempurna. Apalagi dirinya berhasil mencatatkan gol pertama di kandang yaitu Stadion Gelora Bung Karno. Adapun timnas Indonesia masih akan berjuang dalam 2 pertandingan legai di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert bakal melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Meski di timnas Indonesia punya debut yang cemerlang mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan, tapi nasibnya di klub justru miris. Sejak mencetak gol bunuh diri, ia tidak lagi pernah dimainkan pelatih Oxford United sebagai starter. Ula Romeni membuat gol bunuh diri melawan KPR pada 12 April lalu. Ia mulai terpinggirkan. Penyerang timnas Indonesia itu sudah 2 kali hanya duduk di bangku cadangan. Ia dicadangkan saat Oxford United melawan Sheffield Wednesday dengan skor 1-0, lalu bermain sebagai pengganti jumpa Leeds United kalah 0-1, dan dicadangkan lagi saat bertemu Cardiff City dengan hasil imbang 1-1. Terbaru penyerang timnas Indonesia juga duduk manis di bangku cadangan saat Oxford United mengalahkan Sunderland dengan skor 2-0. Tentu saja situasi ini gawat untuk Ula Romeni karena harus segera bangkit untuk bisa rebut kembali kepercayaan pelatih Oxford United. Hal tersebut demi menjaga match fitness Ula Romeni sebelum membela timnas Indonesia di periode Juni 2025 mendatang lawan Cina serta Jepang. 3 posisi yang bisa dimainkan Pascal Struijk jika resmi dinaturalisasi timnas Indonesia akan diulas Arab Sport. Nama Pascal Struijk memang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia saat ini. Apalagi, Pascal Struijk diketahui sempat berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Momen itu terjadi di laga Oxford United versus Leeds United di laga lanjutan Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 pada pertengahan April 2025. Kuat dugaan, ada pertemuan yang terjadi di antara mereka. Jika itu benar, Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Sebab, Struijk memiliki darah Indonesia dan sudah lama diincar PSSI untuk memperkuat Garuda. Kehadiran Pascal Struijk tentunya bisa membuat timnas Indonesia makin tangguh. Apalagi, dia berlabel pemain serba bisa karena dapat mengisi banyak posisi. Salah satu posisi yang bisa dimainkan Pascal Struijk jika resmi dinaturalisasi timnas Indonesia adalah bek kiri. Posisi ini pernah diisi Struijk sebanyak 28 kali. Kala bermain di posisi tersebut, Struijk pun bisa tampil moncer. Dia bisa mencetak 3 gol dan 1 assist. Lalu, Pascal Struijk juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Dia pun cukup tangguh kala bermain sebagai jangkar di lini tengah. Alhasil, Struijk pernah mengisi posisi gelandang bertahan dalam 18 pertandingan. Di posisi ini, dia pun bisa turut cetak gol dengan catatan sudah ada 2 gol yang tercipta. Terakhir, ada bek tengah, posisi ini paling sering dimainkan oleh Pascal Struijk. Total, dia sudah tampil di posisi bek tengah hingga 128 pertandingan. Tak hanya cakap menjaga lini pertahanan, Pascal Struijk juga bisa bantu cetak gol kala bermain di posisi ini. Dia mencatatkan 16 gol dan 3 assist kala bermain di posisi tersebut. Kabar buruk datang dari Kevin Dix untuk timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Pasalnya, Kevin Dix mengalami cedera parah. Bek keturunan Maluku itu diprediksi akan absen sampai akhir musim 2024-2025. Tentu saja cedera ini bukan hanya merugikan timnas Indonesia, tetapi juga FC Copenhagen. Kabar cederanya Kevin Dix awalnya diinformasikan oleh salah satu media Denmark, Copenhagen Sunday. Dalam keterangannya di aplikasi X, Copenhagen Sunday mendapatkan informasi langsung dari pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup. Jacob Nestrup menyampaikan bahwa ada 2 pemainnya yang akan absen hingga akhir musim yakni Kevin Dix dan Birger Meling. Pelatih asal Denmark itu merasa adanya kerugian baginya tidak bisa memainkan Kevin Dix dan Birger Meling. Adapun Kevin Dix mengalami cedera saat FC Copenhagen melawan Brøndby IF di Stadion Parken, Copenhagen, 13 April 2025. Kevin Dix bermain sejak babak pertama namun harus ditarik keluar pada menit ke-23 dan digantikan oleh Gego Cholesvili. Cedera itu rupanya parah dan memaksa Kevin Dix tidak akan bisa membela FC Copenhagen hingga akhir musim. Adapun Kevin Dix masih menyisahkan 8 pertandingan lagi bersama FC Copenhagen sampai 25 Mei 2025. Nah, belum tahu apakah cedera Kevin Dix sudah sembuh atau tidak sampai akhir Mei. Kevin Dix harus cepat bangkit agar bisa membela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Dengan adanya kabar ini, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert berharap bisa mendapat pengganti yang sepadan.
Ini tentu kabar yang cukup buruk, para pemain Abroa Timnas mengalami cedera, tutur Patrick Kluivert. Saya harap, sebelum pertandingan kami bisa menemukan pengganti para pemain yang mengalami cedera, tidak dapat bergabung ke Timnas, tegas Kluivert. Berikut profil Devi Nerens, bek keturunan milik AS Roma yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelystad, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan, salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata De Ive dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu, fokus di Timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Devi Nerens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini bisa menjadi pelapis bagi Kevin Dix dan Sandy Walsh, bahkan bisa menjadi pemain inti di lini belakang. Devine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam. Ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini ia bermain di Serie A bersama AS Roma. Kemampuan bermainnya yang serbaguna, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Devi Nerens memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 22 tahun, Devine telah menjadi bagian dari skuad Timnas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan bergabung ke tim Italia tersebut. Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan Timnas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Bocoran eksklusif dari Belanda, Simon Tahamata jadi dirtek Timnas Indonesia. Media kenamaan Belanda membocorkan legenda Ajax, Simon Tahamata saat ini tengah mempertimbangkan 3 tawaran yang datang kepadanya. Apakah salah satunya dari Timnas Indonesia? Nama Simon Tahamata pada periode Februari 2025 santer dikabarkan bakal jadi dirtek Timnas Indonesia. Selain sudah mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia, Ketum PSSI Erick Thohir, dan pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, Simon juga kedapatan mengikuti sejumlah akun lain yang ada kedekatan dengan sepak bola Indonesia. Simon Tahamata misalnya sudah mengikuti akun milik Fardi Bahdim. Seperti diketahui, Fardi ialah kakak kandung dari Irfan Bahdim. Fardi juga dikenal sebagai sosok penting di balik proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Selain Fardi Bahdim, Simon Tahamata juga kedapatan akun Instagram Wonder Goalit. Akun Instagram yang mengulas sepak bola Indonesia dan Timnas. Simon Tahamata juga mengikuti akun Football Indonesia. Legenda Ajax berdarah Ambon itu juga sudah mengikuti pemain keturunan Indonesia, Tristan Goejer. Simon juga pernah memberikan dukungan kepada program naturalisasi pemain di Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan pada tahun 2010 silam. Simon setuju dengan langkah PSSI untuk melakukan naturalisasi. Tapi harus dilakukan bijaksana agar meningkatkan prestasi sepak bola tanah air di kancah internasional. Saya mendukung program naturalisasi dan banyak pemain asing keturunan Maluku juga bersedia untuk pulang kampung membela negaranya, Indonesia. Ucap Simon Tahamata dikutip dari Antara Maluku. Tapi hendaknya, naturalisasi dilakukan dengan bijaksana dan melalui analisa dan pengkajian mendalam, sehingga berdampak besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia, imbuhnya. Rumor itu sempat jadi bola panas, namun seiring berjalannya waktu, kabar Simon Tahamata jadi dirtek Timnas Indonesia mereda. Teranyar media Belanda, Voetbal Premier. NL menyebut bahwa Simon Tahamata saat ini sedang mempertimbangkan 3 tawaran yang masuk kepadanya. Apakah salah satunya jadi dirtek Timnas Indonesia? Sayangnya media Belanda itu tidak menjelaskan detail 3 tawaran yang masuk ke Simon Tahamata. Saat ini, Tahamata tengah mempertimbangkan 3 tawaran konkret. Tetapi kerjasama dengan Ajax menjadi pilihan utamanya. Tahamata terbuka untuk kembali,
tetapi masih belum ada pendekatan resmi dari Ajax, sebut media Belanda itu. Ya, Simon Tahamata sampai saat ini masih berharap bisa kembali ke Ajax Amsterdam. Namun kekinian kabarnya Ajax sudah melakukan komunikasi intens dengan Simon Tahamata. Simon diproyeksi untuk kembali melatih tim muda Ajax. Simon Tahamata lahir di Barak Vuk, salah satu kamp yang dibuka oleh pemerintah Belanda untuk menampung orang-orang Maluku yang hijrah pasca aksi Republik Maluku Selatan atau RMS. Saya lahir di Barak Vuk ketika saya 5 tahun. Keluargaku pindah ke kawasan Tiel, di Dirkvijstraat, yang waktu itu merupakan pinggiran desa, kata Simon kepada salah satu media Belanda, RNL pada 11 Juni 2017. Di luar kehebatannya sebagai pesepak bola, ada fakta yang tak bisa dipisahkan dari Simon Tahamata. Suka tidak suka, Simon menjadi salah satu pesepak bola di Belanda yang bersimpatik dengan gerakan RMS. Simon menceritakan banyak faktor yang membuatnya bersimpatik pada gerakan yang dicap pemerintah Indonesia sebagai aksi makar. Salah satunya soal latar belakang sang ayah sebagai prajurit NIL. Ayah Simon bernama Lembert Tahamata dan ibunya bernama Octovina Leatemia. Orang-orang Maluku yang pindah ke Belanda ini kemudian terus memperjuangkan eksistensi RMS di pengasingan. Simon mengakui bahwa ia mulai bersimpatik pada gerakan itu di usianya 19 tahun. Menariknya, Simon juga tak suka dengan aktivis-aktivis pro-RMS yang kerap menggunakan kekerasan untuk suara mereka didengarkan. Menurutnya hal itu membuat orang tak berdosa menjadi korban. Lebih lanjut soal gerakan RMS yang tetap berjuang untuk merdeka dari NKRI, Simon punya pandangan tersendiri. Terpenting bagi Simon ialah gerakan muda harus tahu sejarah, dan jika ingin merdeka orang-orang Maluku harus punya kualitas dan kemampuan. Tom Haye bocorkan rencana rahasia Timnas Indonesia jelang lawan Cina. Pemain Timnas Indonesia, Tom Haye, mengungkapkan bahwa skuad Garuda akan menggelar pemusatan latihan, TC, di Bali sebagai persiapan menghadapi Cina pada laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan krusial ini akan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Haye dalam podcast Highway bersama Neil Petersen yang diunggah pada Sabtu 26 April. Menurut gelandang asal SC Heerenveen itu, pemusatan latihan di Bali menjadi langkah positif untuk mempersiapkan diri lebih baik sebelum laga penting tersebut. Keputusan menggelar TC lebih awal ini dimungkinkan karena sebagian besar kompetisi di Eropa telah rampung, sehingga para pemain yang merumput di luar negeri bisa segera bergabung. Ini memberi keuntungan bagi pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk membangun koneksi antar pemain serta memperdalam pemahaman taktik. Pertandingan melawan Cina menjadi sangat penting dalam perjuangan Timnas Indonesia menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Haye dan kawan-kawan berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin. Mereka tertinggal 4 poin dari Australia yang menempati posisi kedua, batas terakhir untuk lolos otomatis ke putaran final. Dengan persiapan yang lebih matang, diharapkan Timnas Indonesia mampu tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam duel krusial ini. Di sisi lain, gelandang Timnas Indonesia Tom Haye buka suara soal rencana PSSI menggelar pemusatan latihan, TC, lebih awal di Bali. Belum lama ini, PSSI memang mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjalani TC di Bali. Pemusatan latihan ini dilakukan sebagai persiapan Timnas Indonesia menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Cina dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Setelah itu, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjalani laga pamungkas grup C melawan Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Ini menjadi pertandingan penting buat Timnas Indonesia apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Tom Haye dan kawan-kawan masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam sisa 2 laga yang ada.
Timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 9 poin. Untuk itu, lolos ke otomatis bersama Jepang masih terbuka. Tetapi dengan syarat Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C kalah dalam 2 laga. Pasalnya, saat ini Australia mengemas 13 poin, dan Timnas Indonesia diwajibkan menang dalam 2 laga, sehingga mereka bisa menggusur Soceros. Namun, syarat ini juga berlaku buat Arab Saudi yang tengah menempati peringkat ketiga grup C dengan mengemas 10 poin. Akan tetapi, ini tak akan mudah diwujudkan, karena keduanya bakal bertemu dalam laga terakhir. Untuk itu, target realistis Timnas Indonesia saat ini yakni finish di posisi 4 besar. Pasalnya, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat berhak berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, agar Timnas Indonesia bisa menjaga asa untuk tampil di Piala Dunia 2026, PSSI mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan TC di Bali. Terkait waktunya kapan memang belum diungkapkan. Tetapi PSSI berharap Tom Haye dan kawan-kawan bisa menggelar TC lebih awal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya juga berharap Timnas Indonesia bisa jalani TC lebih awal. Ini diharapkan agar skuad Garuda meraih hasil maksimal dalam 2 laga nanti. Terkait rencana Timnas Indonesia dikumpulkan lebih awal jelang lawan Cina dan Jepang, Tom Haye pun menyambut baik kabar ini. Karena ia mengaku dalam laga sebelumnya saat melawan Australia tak mudah. Pasalnya, para pemain yang bermain di Eropa dan negara lainnya tiba di Sydney dengan hari yang berbeda-beda. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan Timnas Indonesia masih akan mendapat tambahan pemain keturunan. Sumarji menyebut PSSI sedang berusaha dan mengupayakan adanya tambahan pemain keturunan untuk Timnas Indonesia di bulan Juni 2025. Meski begitu, pemain yang akan masuk bukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan kriteria yang diperlukan skuad Garuda saat ini. Hal ini disadari benar BTN maupun PSSI, di samping Timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan untuk bisa bersaing dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Kemungkinan untuk menambah tentu ada, Ketua Umum sedang mempersiapkan semua dan kita berupaya semaksimal mungkin, ucap Sumarji. Agar pemain yang memang dibutuhkan pada posisi yang memang membutuhkan, butuh tenaga bantuan, butuh tenaga yang betul-betul diharapkan bisa menambah kekuatan, lanjutnya. Dan bisa merubah semuanya, tentu ini masih dalam proses. Mudah-mudahan sebelum menjamu Cina dan Jepang sudah ada, imbuhnya. Yang saya dengar ada 3 atau 4 pemain yang kabarnya sudah masuk ke tahap serius, ya semoga semuanya lancar, saya hanya bisa berharap yang terbaik, tegas Sumarji.